Semoga Anda dalam keadaan damai sejahtera, sehat-sehat, sehingga dapat mendengarkan dan merenungkan inspirasi yang akan saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita, supaya apa yang saat ini kita rasakan di dalam rumah kita masing-masing menjadi berkat dan tidak menjadi keluhan buat kita semua. Saya ingin membacakan dari 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Apa yang dikatakan Santo Paulus ini, saya kira sangat menginspirasi kita, terutama kita yang berada dalam situasi serba terbatas di rumah. Anda lihat, saya juga berada di dalam rumah. Saya berada di dalam kamar ketika membuat inspirasi ini. Kita semua berada di suatu rumah yang kita buat. Entah itu rumah sederhana, entah itu rumah mewah, rumah yang biasanya lebih banyak kita tinggalkan daripada kita tinggali. Tuhan menginginkan sesuatu yang baik, dan saya lebih percaya bahwa rencananya adalah baik bagi kita semua. Rencana saat ini, meskipun tidak dapat kita tangkap dengan akal pikiran kita, itu membuat kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa dan misterinya tidak terbatas dan tidak terjangkau oleh kita. Kita sekarang harus berada di dalam rumah, di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga yang biasanya lebih sering kita tinggalkan. Keluarga yang biasanya dengan dalih macam-macam karena kesibukan. Kita tinggalkan karena urusan berjumpa dengan orang lain yang tidak ada habis-habisnya. Memang seringkali kita meninggalkan mereka karena masalah pekerjaan. Tetapi tidak jarang juga kita meninggalkan mereka karena suatu alasan yang sangat pribadi yang tidak mendukung atau bahkan tidak menguntungkan kehidupan bersama di dalam keluarga. Kalau tadi Paulus mengatakan kepada kita, meskipun kita ditindas namun kita tidak terjepit. Mari kalimat-kalimat ini kita tempatkan di dalam situasi kita berhadapan dengan pandemi virus COVID-19. Kita harus berada di dalam rumah. Kita begitu terjepit situasi kita tidak boleh keluar. Kita dilarang keluar. Keluar sedikit kita akan diawasi, disemprot, atau kita mungkin juga bahkan akan dihukum. Karena kita melawan hukum. Karena itu bisa merugikan kita sendiri dan merugikan banyak orang. Kita harus berada di dalam rumah dan kita mulai bertanya, kapan ini segera berakhir? Kapan ini akan selesainya ya? Apa 2 bulan lagi? Apa 2 minggu lagi? Apa sebulan lagi bisa selesai ya? Kapan saya bisa selesai semua ini? Saudara-saudari yang terkasih, hidup dalam suatu keprihatinan memang ada baiknya. Tetapi kalau keprihatinan itu membuat kita selalu berpikir sesuatu yang alternatif, kalau dalam situasi yang biasa dan normal, itu membuat kita begitu handal mengatasi dengan tangguh situasi kita. Dan lalu membuat perbaikan-perbaikan. Tetapi apa yang saat ini kita buat tidak ada. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Tuhan sedang memberi edukasi kepada kita, pelajaran kepada kita, bahwa apa yang sedang dibuatnya ini begitu universal dan terjadi di seluruh dunia. Semua orang harus berdiam di dalam rumah. Semua orang harus berada bersama-sama dengan orang di rumah. Karena begitu berada di luar rumah, begitu bersentuhan, begitu berhadapan, begitu berkontak dan berbicara, maka masalah akan timbul. Kalau kita selalu menanti-nantikan kapan ini berakhir, kita tidak akan bisa menikmati saat yang realistis seperti sekarang ini bahwa kita harus berada di dalam rumah. Kalau kita berada dalam situasi seperti sekarang ini, maka situasi ini bukan hanya membuat kita sadar bahwa Tuhan Maha Kuasa, tapi membuat kita sadar bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu yang berguna bagi kita. Mari kita belajar dari Paulus yang tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dia tidak pernah dapat memikirkan hal-hal yang terjadi dalam hidupnya yang begitu sulit. Tetapi apa yang dibuatnya baik, apa yang diyakininya baik, dan akhirnya hasilnya adalah baik. Selama ini di dalam rumah, meskipun dalam satu rumah, barangkali terjadi penghindaran-penghindaran, pengabaian-pengabaian,
karena Anda merasa ada hal yang lebih penting daripada mengurusi rumah tangga atau berbicara dengan pasangan, anak-anak, atau orang tua Anda? Bukankah pada saat sekarang ini Anda dipaksa berada dalam satu rumah? Tidak di penjara, tapi atas kemauan sendiri. Anda harus berada bersama dengan orang-orang yang seharusnya Anda cintai pertama kali. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda merasa jenuh? Apakah Anda merasa jengkel karena tiba-tiba permintaan anak-anak begitu real, nyata? Menyuruh mamanya untuk memasak ini, memasak itu. Baru selesai dimasak, udah tanya, nanti makan siang apa? Selesai makan siang, udah tanya, makan malamnya apa? Hal yang biasanya tidak bisa Anda lakukan, tiba-tiba bisa Anda lakukan. Hal yang biasanya tidak Anda kerjakan, harus Anda kerjakan. Menarik bukan? Kalau begitu, mestinya Tuhan menginginkan kita mengubah pikiran kita. Bahwa ini adalah saat bagi kita untuk merenovasi apa yang terjadi dalam hidup keluarga kita. Mari kita perbaiki, mari kita ajak bicara orang-orang yang selama ini sulit berbicara dengan kita. Mari kita perbaiki pasangan, anak-anak, atau orang tua yang mungkin sudah lama kurang dapat berkomunikasi dengan kita. Kita bersama-sama dengan mereka 24 jam. Sekarang kita lakukan sesuatu. Ini adalah saat renovasi besar bagi dunia ini. Kalau kita lihat, udara di semua kota di seluruh dunia tiba-tiba menjadi berubah sangat baik. Berubah bahkan jauh lebih baik dengan tingkat polusi yang sangat menurun. Kalau begitu, polusi-polusi di dalam keluarga kita mestinya juga bisa kita perbaiki dan akan lebih baik. Apa yang harus kita pelajari? Saudara-saudari yang terkasih, kita pelajari apa yang belum selama ini kita buat. Tidak ada dalih lagi, tapi kita hadapi dengan tekun dan penuh iman bahwa Tuhan sedang mengerjakan keselamatannya bersama-sama dengan kita. Jangan hanya berdoa. Kalau selama ini kita hanya berdoa untuk keluarga kita, sekarang saatnya kita melakukan sesuatu bagi mereka. Bagi siapa? Bagi orang yang kita sayangi, yaitu orang-orang serumah. Kita percaya apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Dan kita percaya tidak ada suatu hal yang bisa menjauhkan kita dari cinta kasih Tuhan. Lakukan yang terbaik, lakukan untuk orang serumah. Ajak berkomunikasi, ajak bersalaman secara batin, dan ajak mereka untuk berelasi dengan baik. Temani mereka pada saat Anda berada di rumah. Jangan menghabiskan waktu hanya untuk acara sendiri, karena sekarang acara Anda adalah selalu bersama. Apa yang akan terjadi bagi kita bukan hanya 1-2 hari atau 1-2 minggu, bahkan bukan 1-2 bulan, tapi untuk beberapa bulan, bahkan dalam bulan-bulan ke depan ini, kita masih harus berhadapan dengan situasi di dalam rumah kita. Ada banyak hal juga bukan yang bisa kita lakukan. Mari kita lakukan bersama. Saya percaya kalau Anda sadar Tuhan sedang memperbaiki hidup keluarga kita, kita bisa melakukan banyak hal. Menemani anak-anak untuk menonton dan bermain, atau menemani pasangan untuk berbicara dari hati ke hati, mengeluarkan perasaannya, dan menjadikan hidup Anda menjadi jauh lebih baik. Saya ingin berdoa untuk Anda supaya hidup kita makin diberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkati kami supaya hidup keluarga kami Engkau perbaiki pada saat dunia dipenuhi dengan ketakutan. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, dan terutama juga sakit penyakit jiwa di antara kami yang bisa menjauhkan kami dan meremukkan kebahagiaan kami. Engkau selalu merencanakan yang baik bagi kami. Ajarilah kami mengembangkan kasih dengan nyata, sebab kami hanya percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, semuanya akan menjadi jauh lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam.